Kalau teman-teman menonton video yang saya upload beberapa hari yang lalu, teman-teman, kita membukakan sebuah fakta yang dibongkar oleh Ibu Yuni tentang kehamilan Uni Riva, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Dan pada kesempatan ini kita akan membongkar ternyata penyebab kehamilan Uni Riva ini akhirnya terbuka secara lebar. Kira-kira apa penyebabnya? Ini dia cuplikan videonya. Aku aku lomba Basaro yuk. Lomba Basaro ya. Ayo, lawan aku sama Basaro ya. Tidak bala-bala main juga. Tidak bala-bala main juga. Tidak bala-bala main juga. Aku pakai Basaro. Juga boleh. Bala-bala main juga. Tidak bala-bala main juga. Tidak bala-bala main juga. Ternyata penyebabnya adalah kita tahu bersama beberapa bulan belakangan ini Ustadz Zuma, Ustadz Julius AMC, dan Uni Riva ini sedang mengadakan suatu pertemuan. Di dalam pertemuan itu mereka membahas tentang poligami dan juga mereka mengungkapkan bahwa Uni Riva kena azab dan akhirnya mengalami suatu kecelakaan. Ya, lihatlah Uni Riva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang Anda kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan apa yang dibongkar oleh Ibu Yuni hari ini, di mana ia mengatakan bahwa Uni Riva sudah atau sedang hamil selama 4 bulan. Karena sampai hari ini belum diketahui siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan Uni Riva itu. Tapi gue gak kayak lo sampai hamil 4 bulan itu gimana ceritanya? Aku hamil 4 bulan sama Yesus, kenapa emangnya? Lah, gak mungkin Yesus itu menghamili dirimu. Paling-paling ya kontol-kontol yang macam-macam yang mau masuk ke dalam itu. Jadi kamu harus kamu harus tes DNA dulu siapa bapaknya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini.
Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau teman-teman melihat di channel Apologet Muslim, teman-teman akan menemukan sebuah video di mana Ustadz Zuma bersama Slayer, Julius AMC dan para apologet Muslim yang lainnya berkumpul. Teman-teman bisa melihat di dalam video singkat ini, kita melihat ada Slayer, ada Bang Zuma, dan yang lagi menyorot video ini adalah Julius HMC, teman-teman. Mengapa saya memperlihatkan cuplikan video ini? Saya ingin memastikan saja, teman-teman, apakah benar berita yang disampaikan oleh Bu Yuni bahwa Umi Ripa sedang mengandung dan sudah mengandung selama 4 bulan. Dan ketika Bu Yuni berkata, siapa yang menjadi ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan Umi Ripa ini, Umi Ripa menjawab bahwa Yesuslah yang membuatnya mengandung. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kan aku kan sebagai teman, sahabat karib, pendengar orang mati, kan aku langsung telepon. Kurang apa coba aku? Sahabat karib. Sahabat karib. Iya, itu katanya kau. Sahabat karib kau. Katanya sekarang sudah hamil 4 bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Yesus nengok muka kau jadi anak muntah. Ngambilin diri. Kan acara live makan gadisnya. Enggak, aku tanya kau hamil 4 bulan, bapaknya siapa? Kau main kuda-kudaan dengan siapa? Yesus, ku bilang. Mana? Kau kapan dibaptis? Jadi Katolik apa jadi bidan Yohanes kau? Aduh, urus saja dulu kau itu punya kaki, kau urus saja kehamilan kau itu. Aku tanya kau jadi Kristen apa? Nggak kau jawab. Kau urus dulu kaki kau dulu sampai sembuh. Kau urus kehamilan kau itu dulu, siapa bapak? Udah lama aku nggak laki-laki, membuat kau jadi ODGJ. Lah. Kau udah nggak tahan lagi, kau minta bonbon. Lah, mau apa soal laki-laki, soal kontol? Kalau soal kontol itu nggak usah kau takut. Aku sekali petik pun kontol datang, nggak usah pergi mana-mana. Mau yang kontol macam mana? Tapi gua nggak kayak lu sampai hamil 4 bulan itu gimana ceritanya? Aku hamil 4 bulan sama Yesus, kenapa emangnya? Lah, nggak mungkin Yesus itu menghamili dirimu. Paling-paling ya kontol-kontol yang macam-macam yang mau masuk ke dalam itu. Jadi kamu harus kamu harus tes DNA dulu, siapa bapaknya. Aku hamil, kau percaya gitu? Mana? Aku hamil sama Yesus, kau percaya? Diam kau. Orang bilang aku hamil, kau percaya gitu? Aku dihamili Yesus, kenapa? Nggak terima kau? Yesus lebih milih aku daripada kau. Ya, kalau Yesus menghamili dirimu ya juga harus dites DNA dulu. Apakah semancung hidung Yesus yang aku jumpa kemarin? Atau pesek, hitam, jelek, hidung lagi? Sudah. Sekarang berhati-hati ya. Kau sebentar lagi udah 4 bulan. Lagi berapa bulan lagi ya? Lagi 5 bulan, 9 bulan, 5 bulan setengah lagi meletup ya. Kau jaga-jaga dulu, tes DNA dulu siapa bapaknya gitu. Kau kan bilang aku hamil, ya? Nah, berarti kau telah mempercayai kebodohan kau sendiri. Pertanyaan aku sekarang. Aku nggak mempercayai aku. Kalau ada orang yang menikah menghamiliku, sementara kau udah. Astagfirullahaladzim. Aku iri ngelihat orang hamil di luar nikah. Aku pikir aku iri. Hamil di luar nikah, kau bilang aku bisa iri. Kau tuh udah sengit, udah kaki kau udah sengit, otak kau sengit pula. Aduh Ripa, nasib kau betul-betul malang betul. Makanya di dalam Al-Quran sudah dibilang jangan memaki sesembahan orang lain. Allah sendiri udah bagi tahu di Al-Quran. Tapi kau selalu begitu. Kau hidup kau hancur-hancuran kau Ripa. Kau betul. Kalau kita simak baik-baik, teman-teman, Ibu Yuni datang untuk bertanya secara baik-baik dan juga ingin menasihati teman apologetnya ini, teman-teman, supaya dia bertobat. Karena baru-baru ini pun Uni Ripa sedang mengalami suatu musibah, di mana ia baru selesai berobat karena kakinya mengalami keseleo, teman-teman.
Menurut Julius HMC teman-teman, Uni Rifa ini mengalami kecelakaan setelah ia menghina Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ya, nanti dikira orang Anda laki-laki. Ya, lihatlah Uni Rifa sekarang teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang Anda laki-laki. Oh, masih ada kakinya rupanya. Dan lagi-lagi teman-teman, kita melihat bahwa video ini pun diupload oleh Julius HMC dan ia kedapatan sedang bersama-sama dengan Uni Rifa ini teman-teman. Saya tidak ingin menuduh atau memfitnah bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Uni Rifa ini adalah bayi dari Julius HMC teman-teman. Karena pada saat itu Uni Rifa tidak bersama-sama dengan Julius HMC saja teman-teman. Kalau kita melihat video di awal tadi ya, dia sedang bersama-sama dengan para apologet muslim. Bahkan di kesempatan pertemuan itu pun mereka sempat membahas bersama dengan Zuma tentang poligami. Apakah hal ini ada sangkut pautnya dengan kehamilan Uni Rifa? Ya, kita nggak tahu teman-teman. Semua itu jawabannya ada di pihak mereka. Kita tidak boleh menuduh, kita tidak boleh memfitnah. Lebih baik kita dengarkan komentar para netizen berikut ini tentang kejadian yang menimpa Uni Rifa ini. Dari AP6683, mantap Bu Yuni. Boleh juga Yuni, sekali petik langsung dapat telak si Rifa total. Berikutnya dari mantan pendosa, pelakunya Allah SWT, ini parjahannya Rifa ditiup-tiup. Dari Thomas Gordon, benar kali Rifa apa aja dimakan, ya melendunglah. Dari Jojo, mantap Bu Yuni, bongkar. Dari Wan Bram, Yuni membuka kedok teman sendiri. WK. Berikutnya teman-teman dari Reti Lumban, Nenek Rifa kapan lu berhenti menghujat Tuhan Yesus? Ampun Bu Yuni, tenang. Dari Eti Nurivia, mantap Bu Yuni. Dari Popop, Yuni, jempol. Dari Piki Ajani, debat kacau, Rifa diledeki Ibu Yuni. Dari Nidinada, Yuni cerdas, nggak terprovokasi dengan ucapan si Rifa. Udah kena azab masih ngeyel mak lampir ini. Iris tipis-tipis PPJ kayak kerupuk, digigit dikit-dikit renyah sampai kedengaran tetangga. Berikutnya ada komentar berkata Bu Yuni kejam sekali. Dari Yosep Kelly, dihamilin sama Muhammad kok. Aduh, ini dari Aming Mulyana teman-teman. Ternyata PCS-nya menghasilkan anak, si Ratu PCS Rifa Ozawa. Dari Hotline Simanguncong, otak si Rifa sudah terbalik. Dari Domba Suci, aduh siapa pelaku pembongkaran gudang Rifa? Dari Chaps Confession, mantap ini. Dari Rudi Hasan, Nenek Rifa ngesot bunting 4 bulan bapaknya Salome. Ini teman-teman yang lain juga hanya bisa tertawa. Dari Ricky Cardo, I love you Yuni. Dari Jojo, Nek Rifa mati kutu ketemu Yuni. Dulu si Zuma juga digosok-gosok sampai gosong. Dari Ahong, Rifa hamil akibat perbuatan kakek Sugiono. Berikutnya dari Jojo berkata yang hamilin Rifa apa Hendy atau Julius HMC ya. Ngomong apa lah ibu-ibu ini, ada-ada sajalah. Iya, dari Dewi Sianturi, hamil. Kok hamil? Kok bisa? Kanda cerai. Siapa yang menunggangin sirip? Dari user. Jadi benaran isu PCS itu ya.
Dia kan sudah cerai sama suaminya. Anak siapa dong? Atau hoaxnya Rifa? Kalau hamilnya 4 tahun setelah Rifa bercerai, kemungkinan dilahirkannya itu akan jadi nabi tuh. Benar, sang nabi kan begitu juga teman-teman. Hamil 4 tahun setelah orang tuanya nggak ada. Mungkin si Rifa ini pun mengalami hal yang demikian. Menurut para netizen kita ya teman-teman, yang sudah kita baca sama-sama tadi, bahwa bapak dari anak yang ada di kandungan Umi Rifa ini adalah ya Julius HMC. Katanya seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu ya siapa sebenarnya ayah dari anak yang ada di dalam kandungan Uni Rifa itu teman-teman. Tapi kalau kita melihat setiap postingan ini ya teman-teman, setiap postingan yang diupload oleh Julius HMC ini 1 bulan yang lalu teman-teman, dimana mereka sempat bertemu di suatu tempat. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Cuma pada saat itu ada Bang Zuma di sana, ada Umi Rifa juga, dan juga ada Julius HMC di sana teman-teman. Ya, kita bisa melihat di sini mereka sedang mengadakan apa rapat kayaknya di sana waktu itu teman-teman. Ini 1 bulan yang lalu teman-teman. Bang Zuma bersama Umi Rifa di satu tempat lagi membahas Roh Kudus pada saat itu teman-teman. Dalam pertemuan itu pun mereka sempat membahas tentang poligami teman-teman. Di sini juga ada satu video teman-teman 1 bulan yang lalu di mana Umi Rifa bertemu dengan Julius HMC. Ada ya, nanti dikira orang Anda laki-laki. Iya, lihatlah Uni Rifa sekarang teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang 1. Ada ya, nanti dikira orang Anda laki-laki. Oh, masih ada kakinya rupanya. Melihat beberapa cuplikan video ini teman-teman, kita tahu bersama bahwa orang-orang yang pada saat itu dekat dan dijumpai oleh Uni Rifa adalah para apologet muslim. Saya tidak mau menjudge beliau, saya tidak mau memfitnah atau menuduh beliau dihamili oleh beberapa orang ini. Tetapi marilah kita bertanya saja kepada netizen kita yang cerdas-cerdas, netizen kita yang pintar-pintar. Biarlah mereka menyimpulkan semuanya dengan akal sehat dan akal mereka yang sadar. Berikut komentar mereka. Loh, si Rifa yang di atas kerudung, di bawah dibuka. Mari kita lihat komentar-komentar yang lain teman-teman. Masya Allah, berarti atasnya kencang, bawahnya kendor ya. Ada komentar kayak gini juga teman-teman. Atasnya dibungkus, di bawahnya dibuka, akhirnya masuk angin. Rifa ikut sunnah Nabi, kawin tanpa mahar seperti gagahi mantunya, seperti dengan menurunkan ayat-ayat Quran untuk mendukung aksi bejat burungnya. Alhamdulillah, maju terus perut Uni Rifa. Mungkin si Zuma bapaknya. Hahaha. Habis enak sih yang halal cabul dan yang haram makan babi. Atas tutup, bawah obral. Kemudian kita lihat komentar-komentar yang lain lagi teman-teman. Atas kerudung, bawah jadi warung. Ada juga komentar Rifa diamili oleh yang diserupakan. Rifa pasti nggak tahu bapaknya siapa karena sudah terlalu banyak lelaki yang wik-wik sama Rifa. Namanya juga Salome. Satu lubang rame-rame ya. Kita nggak tahu teman-teman. Ini komentar-komentar dari para netizen kita. Itu mah sudah tidak usah dipermasalahkan. Si Rifa itu kan salah satu dari bidadari yang turun ke bumi, dan tugas yang diberikan si Allah SWT padanya adalah untuk melayani para laki-laki. Komentar berikutnya.
Barang siapa menghujat Roh Kudus pasti akan dipermalukan. Moga kuat menjalani buah dari perbuatanmu sendiri, Rifa. Komentar berikutnya, mantap Bu Yuni, bongkar habis si Rifa. Alangkah mulutnya, kepala ditutup. Ngaku mahasiswa tapi di bawah diobral. Itu namanya, silahkan teman-teman baca sendiri. Kemudian ada komentar seperti ini teman-teman. Farjaha mak lampir Rifa ditiup Jibril. Rifa, kita berdua sudah lama berteman, betul nggak Rifa? Betul? Oke gini Rifa, saya mau memberitahukan umur kehamilanmu ini yang normal kan 9 bulan. Benar nggak teman-teman? Benar. Jangan sampai umur kehamilanmu itu 4 tahun baru melahirkan. Itu nggak baik Rifa. Nanti jadi bahan pembicaraan banyak orang. Jadi Rifa banyak-banyak minum vitamin dan banyak olahraga agar bayinya sehat. Nanti kalau melahirkan jangan ke dukun bayi. Nanti bayinya kayak Julius harus lahir di RS bersalin. Oke Rifa, lanjut. Berikutnya teman-teman. Takutnya bapaknya si Julius karena akhir-akhir ini mereka selalu bersama-sama. Iya teman-teman, seperti yang kita lihat di video-video yang kita sajikan hari ini teman-teman, di dalam cuplikan-cuplikan yang kita saksikan. Beberapa bulan belakangan ini mereka memang sering bersama-sama. Cuma kita nggak tahu apakah benar Julius adalah bapak dari anak yang ada dalam kandungan Rifa ini. Komentar berikutnya, makanya Rifa jangan main-main menyusui orang dewasa. Tuh kan, bunting. Dulu si Zuma dibikin kalang kabut oleh Yuni, sekarang nenek Rifa kebagian cakaran Bu Yuni. Kali ini si Rifa betul-betul mati kutu, kalah suara, kalah mental. Bu Yuni lagi adu mekanik, Bu Yuni kena pelanggaran bawa pisang lato-lato. Rifa, kamu itu nggak punya adab akhlak menyebut Yesus. Ya, itulah beberapa komentar dari para netizen kita teman-teman. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri apa yang menjadi tanggapan, apa yang menjadi komentar teman-teman di kolom komentar video ini ya teman-teman. Kiranya melalui video ini saya berharap teman-teman menemukan sebuah jawaban. Siapa sebenarnya yang melakukan hal ini terhadap penista agama ini teman-teman, di mana ia mengatakan bahwa ia hamil dari Yesus dan Roh Kudus. Bukankah ini sebuah penistaan? Bukankah ini sebuah penghujatan? Silahkan teman-teman simpulkan dan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Kiranya kita semua diberkati, dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Seperti biasa teman-teman, kita tahu bersama channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal. Secara khusus pada kesempatan hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Imamat pasal yang pertama sampai kepada pasal yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Imamat pasal 1, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu.
anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemak-lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah bakaran korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah korban kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepala dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar dan ke dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dari dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu daripada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah. Di atas kayu yang sedang terbakar itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Imamat pasal 2, korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagi Maha Kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahan merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong lalu dituangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Ayat 7. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya ke atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian
maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan buli gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak yang kau taruh kemenyan di atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagai dari emping gandumnya dan minyaknya, beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Imamat pasal 3, korban keselamatan. Jika persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 4. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang atau umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggan itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut. Ayat 10. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ayat 14. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan korban yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang atau umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah-buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala
tempat kediamanmu, janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.